Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Lu mau kasih duit gua enggak? Kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya. Pakar tuh pakar. Ustadznya kita. Ustadznya kita. Ustadznya anak nongkrong. Langsung kita panggil ya. Kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Harus gini bagaimana harus gini santai-santai. Bagaimana gini? Oh, Ustaz punten. Ya, silakan duduk yang nyamannya aja, yang nyamannya aja gimana? Jangan panggil Ustadz dong. Nggak panggil Ustadz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. Jojo. Jangan nggak enak masa gitu Jo. Jangan langsung. Namanya nyaman begitu. Jangan. Apa kabar Jo? Kita dulu anak warnet juga kan. Warnet. Main game apa Jo? Jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Angkatannya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuis. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Ombing. Iya, SN Jojo. SCN Jo. Angkatan Jo. Jo. Apapun lah bebas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Sama Udah lah pernah kena eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh. Saking dek. Eco selam ya. Saking dek. Koala coach saya Pak Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Itu ada. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall. Lu ingat? Oh iya, yang Iya. hidrokoko kan? Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan Di kuliner. Warnet cuma nyamain Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia dulu Oh mainnya, iya. lebih tua lagi tuh. Gua lagi. Dota Dota 1. RO. Ero gua malah enggak main, Tat. Iya. Enggak. RO after Nexia. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah dengar gimana sih? Gua mau pakai malam. Iya emang gimana kita dulu sama kayak maksudnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil pakai malam mungkin. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Jadi paket malam, happy hour, nyabu. Langsung pakai langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Segala Ustadz disapu sih. Ribet banget. Bahaya Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong.
Lu mau kasih duit gua nggak? Masa dulu. Asli. Lu mau kasih duit gua nggak? Gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Keos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa nih? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wanco. Kita adik kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Amsur. Bukannya sempat masuk bareng? Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi Ustadz, Wanco yang keluar Jadi pelawak. Iya Jujur. bener. BB-nya banyak. Oh Ingat. itu 50.000 atau 70.000 kan? Angkatan Ketemu sama gua tuh. nggak mau, sumpah nggak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sih kasus apaan? Ini gua bro katanya gitu. Iya. Berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Tahun 2012, 2013-an. Ini gua Bukan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener, itu tim gua. Itu tim gua, bener, Terus waktu itu cerita dikit Iya. ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua, dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo, Manggil gua, Jo. ya, oke. Iya. Manggil gua ya. Jo. Ngapain gitu? Rap, Iya benar, Jo manggil Jo. Iya, manggil Jo. Jo. Iya. Benar tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut Kena. Cuma minta temenin. Cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gua tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu benar temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. The next lah Uci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Meet-nya wow. Oh, iya jelas. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya. Mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam. Bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua, Iya benar. prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang putus di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Lanjut gini gue, lanjut cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, apalagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue, makanya gue suka nonton Picong. Gue bilang cita-cita gue dulu. Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota,
stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila, Pasti pernah. itu tempat Bangga ya, itu guys, ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilah itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, dewa naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya? Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Udah gila, udah stres, Jujur, iya. Udah gila, udah. Gila banget. Udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Home, kayak begitu. I'm home. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya ini. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung ya SGC kita. Kagak diuji. Belum latihan. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti itu dia. Beda fokus. Nyebrek Ustaz ke DJ. Keburu ke pesantren dong. Iya, nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh, kayak gue ngerasa sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Siklusnya gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, ke orang pada nginap segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough, gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh, kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu, saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek, saking ediknya gitu istilahnya. Enak banget tuh. Luna Maya di dia depan udah gue ngejalanin. suruh 5 huruf cabut lu. Luna Maya mau peluk-peluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Cangcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu, 5 huruf cabut lu. Pasti bilang begitu tuh, saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Iya, mental. dulu zaman-zaman tipsi di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya. Terus second floor, Dragon China Dragon kan? Dari sana. Iya, Dragon China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk. Maksudnya kayak minum-minum kayak gitu gue bilang, ayo dong, pusatnya aja langsung gitu ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, gitu ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu. Tapi sampai akhirnya ya udah, sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa, udah bilang Uring. aduh gimana cara berhentinya itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh dia. Beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah, sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah. Itu udah titiknya, udah gue selesai, gue udah nggak mau lagi sama dunia. Susah nggak start berhenti start? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti.
susah. Jangankan begitu, ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Freaks Stadium. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu kuduk masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri, atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? Dorongannya tuh karena wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Bahasa suges memang suges. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti. Udah ngerokok semua udah iya berhenti. Pas setelah keluar itu dengar musik gitu masih begini, wah gue langsung bukan gue nyalain situasi gue tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh rasa itu, bener-bener hilang. Suges tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Iya kan? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi kayak nggak usah di ngertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Nggak ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang ini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Takutnya Iya. udon jatuhnya ya. Jangankan begitu, waktu di dalam kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qurannya Masya Allah canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat mau khutbah katanya narik dulu katanya. Masa begitu? Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu. Gue belum respon. Iya bener, itu cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis narik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gue nggak tahu mau respon apa men. Gimana sih? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang nggak gue sangka gitu, anak-anak yang nggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah dia yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang kan, tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh Iya. temen lu yang sejati gitu. Baik, Iya. makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Lagi sakit atau lagi dalam keadaan Betul, seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan. Jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain kayak gitu. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu. Jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngelihat, wah gila sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah, tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun?
Stop. Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai lah, memakai kayak gitu. Nah, sabu, permasalahannya kita ngikut jenjang, ada jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu. Jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru wanco itu bahaya kan. nih. Lu Ini senior gue ya? ini Lu nih senior. apa sih gue sama soalnya jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Iya. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru wancoy gitu kan. Cuma BB banyakan dia wancoy emang terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh gak mau ketemu gue. Karena gue mainnya dulu ke kampung Ambon. Oh lebih ngeri lu sih. Main sama gede-gedenya kayak gitu-gitu. Kamu ngeri. Gue mah nggak Iya, besar. sampai kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Nah, teman-teman gue manggil John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu. Ah, nggak ada yang mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih ya, kamu aja. Masih Nggak ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan dulu gue masih bocah ya. Dan gue dong naik motor ya naik motor. Gue nungguin teman gue yang ngambil etep, lu jaban etep. Depan gang anak kecil naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh ya. Tapi dulu sih emang Udah belum nggak ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga ya. Apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang Iya. begitu-begitu tuh. Dunia. Kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu. Tapi kan kalau udah basian nih baper pusing mikirinnya duit kadang habis, ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai tuh, yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau abis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuh. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh Support uang, deh. buka hutan, Iya, camping, betul, iya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. itu Belum usaha dia, belum usaha. kan kocak tuh kan orang tawuran bukan dinasihatin sebagai orang tua, malah jadi pos 5 dia. Wah, gak beres. Luang. Tapi tanya kan